proposal penelitian hubungan status gizi pengetahuan dengan cedera pada atlet sepak bola yang ada di Gresik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ida Solehantunisa. Saya dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Selamat menonton semuanya. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian hubungan status gizi pengetahuan dengan cedera pada atlet sepak bola di Gresik. Perkenalkan, nama saya adalah Ida Solehantunisa. Saya dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Gizi dari bahasa Arab yaitu gidza, yang berarti makanan atau zat makanan. Kemudian gizi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu nutrition, yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Gizi dikatakan baik apabila ada keserasian pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang bergantung pada jumlah dan jenis pangan. Di sini status gizi diantaranya adalah ada status gizi buruk, gizi kurang, kemudian gizi baik, dan juga gizi lebih. Status gizi pada atlet berpengaruh pada penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, serta menunjang pembinaan prestasi olahragawan. Jadi bagi seorang olahragawan, status gizi yang baik itu sangat diperlukan karena itu dapat menunjang prestasi yang nantinya akan dicapai oleh seorang olahragawan. Selanjutnya adalah konsumsi makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang aktivitas fisik, khususnya olahraga, sehingga kebugaran fisik akan selalu terjaga. Selain kebugaran jasmani, status gizi yang baik, seorang atlet juga memerlukan pengetahuan gizi untuk mencapai derajat kesehatan dan mengoptimalkan prestasi. Latihan yang dilakukan untuk mencapai prestasi yang diinginkan tentunya mengandung resiko. Resiko dari aktivitas olahraga disebut cedera. Pengertian dari cedera sendiri adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak berfungsi dengan baik pada otot akibat aktivitas yang berlebihan atau kecelakaan. Salah satu cabang olahraga yang penuh dengan kontak fisik dan sering mengalami cedera adalah sepak bola. Maka dari itu, ringkasan dari latar belakang saya ini adalah mengapa saya mengambil hubungan antara status gizi, cedera atlet, pengetahuan, mengapa bisa mengakibatkan cedera, gitu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah apakah ada hubungan antara status gizi dengan cedera pada atlet sepak bola yang ada di Gresik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan status gizi pengetahuan dengan cedera pada atlet sepak bola yang ada di Gresik. Yang kedua adalah mengetahui status gizi pada atlet sepak bola di Gresik. Dan yang ketiga adalah mengetahui angka cedera pada atlet sepak bola di Gresik. Selain tujuan, di sini juga ada manfaat dari penelitian. Yang pertama adalah sebagai salah satu informasi dan wawasan untuk mahasiswa, kemudian bisa juga digunakan untuk acuan penelitian yang lebih lanjut, kemudian memberikan masukan pada pelatih terkait edukasi gizi, kemudian pemeriksaan rutin penting dilakukan untuk mengurangi tingkat cedera pada atlet sepak bola. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah status gizi. Pengertian dari status gizi sendiri adalah keadaan status pada tubuh manusia yang berhubungan dengan konsumsi makanan serta dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, penyakit, serta keadaan ekonomi sosial. Kemudian penilaian status gizi di sini ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.
Yang secara langsung sendiri ada 4, yaitu pemeriksaan antropometri, pemeriksaan klinis, pemeriksaan biokimia, dan juga pemeriksaan biofisik. Untuk yang secara tidak langsung sendiri ada 3, yaitu survei konsumsi makanan, kemudian statistik vital, dan juga faktor ekologi. Selanjutnya adalah status gizi pada atlet. Asupan nutrisi yang tepat merupakan dasar utama penampilan prima seorang atlet pada saat bertanding. Selain itu, asupan zat gizi ini dibutuhkan pula pada kerja biologik tubuh untuk penyediaan energi pada saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas fisik. Misalnya pada saat latihan, bertanding, dan saat pemulihan, baik setelah latihan maupun setelah bertanding. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei research atau penelitian survei. Hanya meneliti apakah ada hubungan status gizi cedera pada atlet sepak bola. Rancangan penelitian yang digunakan adalah epidemiologi eksperimental dengan community trial, di mana penelitian ini berdasarkan kelompok usia dewasa. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di salah satu cabang olahraga sepak bola yang ada di Gresik, dan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Kemudian untuk populasinya sendiri adalah populasi dalam penelitian ini adalah atlet sepak bola yang berumur 17 sampai 23 tahun yang ada di Gresik atau bisa disebut dengan usia dewasa. Kemudian untuk sampelnya sendiri adalah sampel yang diteliti adalah status gizi pada atlet, kemudian pengetahuan pada atlet, dan seberapa sering atlet tersebut mengalami cedera. Sampel dalam penelitian ini ada 50 orang atlet sepak bola dengan memenuhi kriteria, bersedia mengisi kuesioner, dan diwawancarai. Kriteria tersebut diantaranya adalah atlet sepak bola yang ada di Gresik dan berumur 17 sampai 23 tahun, kemudian atlet sepak bola yang masih bisa berkomunikasi dengan baik, tidak buta huruf, bisa membaca dan juga bisa menulis. Kemudian atlet sepak bola yang bersedia menjadi responden tanpa paksaan. Kemudian untuk jenis teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling non probabilitas, dan untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri adalah menggunakan teknik sampling purposif. Sekian, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.